Shalom, nama saya Lydia. Melalui video ini saya ingin menceritakan betapa banyak mujizat, betapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan saya. 16 Juli kemarin, api itu tiba-tiba kayak loncat gitu ya. Jadi api itu tiba-tiba loncat, jatuh ke lutut saya yang kiri pertama kali, habis gitu ke lutut yang kanan, itu bisa loncat ke sini, ke pundak. Dari pundak dia membakar telinga, mata, pipi, pokoknya bagian separuh sebelah kiri ini semua kebakar. Dan puji Tuhannya cepat tertangani. Jadi suami dan anak-anak saya cepat ambil air, dia siramkan, jadi api itu mati. Singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit. Di situ saya benar-benar kesakitan, sangat sakit. Jadi walaupun apinya itu sudah mati, tapi panasnya, perihnya, nyerinya itu nggak bisa hilang. Walaupun sudah dikasih painkiller, itu tetap kerasa. Jadi beberapa menit sekali saya tetap teriak sakit, perih, panas, sakit, perih, panas gitu terus sih. Nah, sampai di rumah sakit, dokter waktu itu bilang ini harus segera dioperasi. Operasi di sini yang dimaksud adalah membersihkan jaringan-jaringan kulit yang melepuh, yang maksudnya yang berair dan sebagainya, itu harus dibersihkan. Dan saya harus dibius total karena proses itu pasti sangat menyakitkan. Jadi nggak bisa kalau cuman ditangani biasa aja. Jadi kita benar-benar butuh ruang operasi untuk membersihkan itu semua ya. Jadi dokter bilang oke, itu Sabtu malam, Minggu pagi jam 6 kita harus segera masuk operasi. Nah, masalahnya di sini adalah operasi ini nggak bisa pakai BPJS, dan jumlah yang disodorkan kepada suami saya waktu itu juga cukup mencengangkan dan cukup menggoncangkan hati kami berdua. Jumlahnya benar-benar fantastis. Kita nggak tahu gimana caranya kita bisa bayar itu, ya kan, karena itu jumlahnya begitu besar. Nah terus setelah itu selang waktu berjalan, tepatnya jam 3 pagi, waktu saya masih kesakitan, saya lihat suami saya tuh bingung. Dia bawa handphonenya, dia telepon sana telepon sini, dia benar-benar bingung waktu itu. Jadi saya sih nggak pernah lihat muka suami saya yang segitu bingungnya. Jadi dia tuh kayak antara takut, tapi ya apa, masa istrinya ya nggak diselamat, no, istilahnya tuh gitu. Suami saya tanya dulu, ya apa ini mau dilanjut nota, tetap mau operasi ta, karena kita benar-benar butuh banyak biaya waktu itu. Nah di tengah-tengah kesakitan saya sih cuman bilang ya wes terus no, soalnya ini sakit Pol. Jadi dan saya juga berkata aku percaya sih Tuhan pasti tolong kita. Jadi malam itu jam 3 pagi kita berdua berdoa dan kita putuskan oke, kita jalankan operasi ini ya. Nah jam 6 tiba, itu adalah waktu dimana saya harus operasi. Nah ketika saya harus operasi, saya gak tahu ya apa kan, karena saya nggak sadar. Saya dibius, sadarnya itu sekitar jam 10-an kayaknya mungkin. Jadi waktu sadar saya sudah ada di ruang ICU waktu itu. Maksudnya ruang intermediate khusus, karena setelah operasi kan kita harus dipantau, alat jantung, alat apa semuanya diperiksa. Karena yang kena area muka dan cukup parah, jadi dokter benar-benar pantau keadaan saya waktu itu. Dan puji Tuhannya hasil operasi itu bilang telinga saya masih oke, saya masih bisa dengar, matanya juga masih bisa melihat, hidungnya juga masih bisa mencium. Saya juga bersyukur itu semua pasti karena berkat doa-doa dari teman-teman semua, dari keluarga semua, dari teman-teman CG juga. Itu pasti semua support dalam doa, dan itu kayak mujizat pertama sih yang aku alami. Jadi maksudnya nggak ada kerusakan organ-organ tubuh apapun, kecuali suara saya, pita suara itu waktu itu benar-benar habis. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, maksudnya ngomong itu ya nggak jelas, jadi kayak sakit gitu pokoknya. Cuman itu aja sih pita suara yang saya rasakan. Setelah itu
Setelah saya sadar, jujur hati saya semakin kacau ya. Jadi pikiran ini makin kemana-mana, karena kan pasti kepikiran loh, itu suamiku nanti ya apa, terus gimana kita bisa melewati ini, gimana caranya harus bayar dan sebagainya. Itu benar-benar kayak hati itu kayak bergejolak ya. Di tengah-tengah kekacauan hati saya nggak marah sih sama Tuhan. Maksudnya karena ada orang yang tanya, kamu marah tak sama Tuhan? Enggak. Aku sama sekali waktu itu nggak marah sama Tuhan. Aku lebih kepada bagaimana cara menata hatiku. Karena kan memang pikiran, hati ini semuanya bergejolak waktu itu. Dan tiba-tiba ada satu lagu yang pop up di hati saya. Nggak tahu, tiba-tiba waktu itu tuh benar-benar kayak Tuhan tuh katakan, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jadi aku itu tuh benar-benar kayak bilang dalam diri saya, hai Lydia, don't worry, jangan takut, jangan gelisah, karena kamu masih punya Tuhan. Jadi semakin aku nyanyikan lagu itu, semakin saya tuh merasa kayak yes deh, aku masih punya Tuhan ya. Aku masih punya Tuhan yang sanggup menjaga saya, Tuhan yang sanggup menolong saya, bahkan di saat-saat saya istilahnya, bahkan di saat-saat saya terpuruk sekalipun. Jadi aku berusaha nyanyiin lagu itu terus, walaupun gak ada suara, tapi aku nyanyiin terus dalam hati. Hai jiwaku, jangan engkau gelisah, pujilah namamu yang mulia. Hai jiwaku, jangan engkau gelisah. Terus tak nyanyiin terus lagu itu. Jadi saya merasa ada kekuatan yang baru yang Tuhan kirimkan kepada saya. Lalu singkat cerita, akhirnya setelah saya bisa keluar dari ruang itu dan ke kamar biasa, suami saya bilang, kita pinjam uang ke pos saya waktu itu, dan puji Tuhannya nggak ada bunga, nggak ada apa-apa. Dia juga bilang, tenang aja, kapanpun kamu bisa bayar, nanti kamu bayar gitu loh. Pokoknya jangan kepikiran, yang penting kamu sembuh dulu. Ya walaupun kita nggak tahu itu, setelah kita hitung-hitung itu waktu yang kita butuhkan untuk mengembalikan uang itu tuh juga lumayan lama. Nah, tapi yang ajaibnya Tuhan di sini adalah hari pertama setelah kita keluar dari rumah sakit itu, saya bisa transfer ke pos saya 1/3 dari jumlah utang saya. Jadi saya merasa Tuhan itu benar-benar kirimkan keluarga saya, benar-benar kirimkan teman-teman CG, teman-teman gereja, teman-teman pelayanan. Jadi Tuhan tuh gerakan kalian semua yang baik hati itu untuk menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan. Jadi saya begitu ada uang di rekening saya transfer langsung ke pos saya. Kalau puji Tuhannya lagi, minggu depannya juga 1/3 lagi saya bayarkan, dan 2 minggu setelahnya, tepatnya di awal bulan Agustus itu saya lunasi semua hutang saya. Jadi maksud saya itu dari jumlah yang nggak mungkin. Ini apa caranya kita secara pikiran kita, secara akal sehat manusia itu kita harus ngitung, kita butuh beberapa tahun untuk bisa membereskan hutang itu. Tapi di sini mujizat Tuhan terjadi. Tuhan benar-benar tolong keluarga kita sehingga akhirnya kita bisa lunasi utang itu hanya dalam waktu 2 minggu. Ini kayak suatu penyertaan Tuhan, suatu tuntunan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Aku sama suami sampai bilang, wow, it's amazing. Betapa amazingnya Tuhan kita. Dia benar-benar sediakan apa yang kita perlukan. Dia benar-benar cukupi setiap kebutuhan kita. Akhirnya setelah itu 2 minggu waktunya saya kontrol kembali. Saya kembali ke dokter. Nah, di sini kayak ada penyertaan Tuhan lagi. Jadi dokter pertama mengatakan bahwa saya harus kembali masuk ruang operasi lagi karena masih banyak bagian yang istilahnya kayak melepuh, berair, kayak mengeluarkan semacam
kotoran gitu dari dalam tubuh, dan ini harus dibersihkan, dan itu butuh bius total lagi karena nggak mungkin kalau dalam keadaan sadar atau bius separuh dan sebagainya, itu nggak bisa, itu terlalu sakit. Dan muka ini juga, ini puji Tuhan sudah mulai lumayan, tinggal bekas-bekasnya aja. Aslinya nggak seperti ini benar-benar nggak bisa dilihat, ngeri. Nanti kalau kalian butuh fotonya boleh, tapi jangan disebar untuk umum ya, hanya untuk konsumsi pribadi aja. Nah jadi mukanya juga masih perlu dibersihkan, area kaki juga. Jadi dokter bilang ini harus operasi lagi. Hati saya waktu denger itu langsung matek. Operasi lagi, operasi pertama istilahnya baru kita lewati, baru kayak kita selesaikan tentang dari biaya dan sebagainya, ini harus operasi lagi. Tapi di sini saya bersyukur saya dapat dokter itu yang baik banget. Maksudnya dia tuh nggak egois, kamu harus sama saya dan sebagainya, enggak. Tapi dokter ini benar-benar kayak ngajari, saya ajari ya, saya tuntun ya. Operasi yang kedua ini kamu pindah ya ke BPJS. Nanti saya kenalkan dengan teman saya, namanya dokter si B. Jadi dari dokter A saya pindah ke dokter B, namanya dokter B. Nanti di situ prosesnya begini, kamu jalankan aja sudah seperti yang sudah saya kasih tahu, seperti yang sudah saya ajarkan. Jadi dokter ini benar-benar, dokter A ini benar-benar sangat membantu saya. Jadi dia ajari saya untuk bisa pindah ke BPJS agar saya bisa dioperasi untuk kedua kalinya. Nah proses perpindahannya itu jujur secara manusia saya kembali takut, saya kembali khawatir ya. Memang BPJS oke lah, masih untung kita gak bayar, istilahnya kan seperti itu. Tapi pikiran saya ini sudah kemana-mana karena saya dengar banyak kasus dan sebagainya. Jadi saya ini benar-benar takut gitu loh, takut kalau sampai kenapa-kenapa malahan ya kan, ya namanya juga manusia. Jadi kadang-kadang mikir itu enggak sih gitu loh istilahnya. Nah setelah itu tapi Tuhan itu baik. Jadi Tuhan tuh kasih peneguhan lagi ke saya. Dokter A ini tiba-tiba WA saya, dia bilang, Ibu ternyata dokter B ini tahu loh ceritanya ibu. Loh kok bisa dok? Saya kan bilang gitu. Iya karena ternyata si dokter B ini seorang penyanyi, dia tuh suka nyanyi. Jadi kalian tuh sama-sama penyanyi, harusnya kalian saling kenal. Jadi ceritanya ibu tuh sudah menyebar di kalangan teman-teman penyanyi, saya seperti itu. Nah saat itu saya merasa kayak ada damai sejahtera, paling enggak oke lah. Maksudnya dokter yang pegang saya nantinya itu paling enggak saya tahu kita sama-sama dari kalangan penyanyi, saya seperti itu. Maksudnya kayak masih ada sesuatu yang bisa dikonekkan gitu loh. Jadi setelah itu baru saya mengalami hati yang tenang lagi. Jadi kali ini benar-benar berproses dengan hati, karena hati ini kayak roller coaster, naik turun gitu ya. Jadi setelah itu pindah, saya ketemu dengan dokter B, kita operasi lagi. Dan puji Tuhannya selama saya operasi di rumah sakit pun juga anak-anak saya itu sekolahnya online. Puji Tuhannya sekolah juga mengizinkan mereka berdua untuk online. Terima kasih untuk sekolahnya anak saya karena sudah mau mengerti keadaan saya waktu itu. Dan puji Tuhannya juga anak-anak saya itu nggak sampai kelaparan di rumah. Jadi setiap kali saya bingung, ini anakku ini harus makan belum ya, suamiku harus makan belum ya, tapi mereka selalu jawab, tenang mami, tenang, sudah ada yang kirimi kita makanan. Thank you so much buat setiap kalian yang sudah support, yang sudah selalu kirimi kita makanan setiap hari. Thank you so much. Saya jadi ingat satu ayat Alkitab ya, yang Tuhan mengatakan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Jadi itu benar-benar sih. Jadi kalau kita sebagai manusia mungkin kita khawatir, tapi ayat Alkitab ini kayak meneguhkan bahwa jangan khawatir ketika kalian berada di, maksudnya ketika kalian melakukan sesuatu hal yang benar, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan sertai. Bahkan sampai ke anak cucu kita pun nggak mungkin akan dibiarkan meminta-minta, istilahnya seperti itu. Selesai operasi, dan memang benar-benar Tuhan kasih mukjizat itu di area wajah. Waktu itu dokternya bilang ini wajah ini agak parah ya, jadi kita butuh paling cepat itu 1 tahun untuk bisa pulih, dan kita harus melakukan suntik plasma yang namanya itu 3 kali. Saya sudah suntik sekali, kurang 2 kali kan. Nah tapi benar-benar Tuhan kayak kasih percepatan di area wajah. Jadi muka saya dalam beberapa hari malahan. Jadi beberapa hari setelah operasi kedua itu mukanya tuh sudah mulai kelihatan
wes oke gitu loh, yang jelek-jeleknya itu sudah nggak ada, cuma tinggal kayak bekas-bekasnya gini aja. Dan ini memang butuh waktu sih, nggak bisa instan gitu langsung sembuh, nggak. Jadi kayak flek-flek gitu aja lah. Benar-benar Tuhan kasih percepatan. Dari BPJS saya keluar, dan masih harus melanjutkan perawatan. Nah di sini mulai terjadi ada suatu pergumulan lagi, karena perawatan ini kita memutuskan untuk ambil secara swasta. Jadi kita ambil yang bayar, karena satu dan lain hal kita nggak bisa jelaskan juga. Jadi kita memutuskan untuk kita harus bayar gitu loh. Nah pikiran saya kan mungkin paling murah ya, merawat luka itu paling cuma dibuka terus disalpi, apa ditutup gitu dan sebagainya. Ternyata ketika perawatan pertama itu datang kita ke dokter, dokter yang sama masih yang dokter B. Jadi ketika kita datang terus dirawat, dibersihkan lukanya dan sebagainya, di akhirnya itu kita harus bayar. Jumlahnya itu amazing sih, aku merasa cik mahal ya. Nah setelah itu kita hitung dari limit yang kita punya ya, jadi dari limit keuangan yang kita punya ini kita cuman bisa perawatan 3 kali sama dokter ini ya. Oke. Nah secara pikiran manusia oke lah, Tuhan pasti bisa kita kasih kita mujizat kan, tinggal area kaki. Oke, kita secara manusia berpikir oke, kita berdoa, kita sepakat, kita minta mujizat, kita minta percepatan, pasti kaki ini bisa jalan dan sebagainya. Pokoknya kita wis percaya, wis pasti sembuh, pasti cukup lah, wis 3 kali itu tok ya, karena kita sudah targetkan cuma 3 kali perawatan. Nah hari Senin dimana perawatan terakhir ya, setiap hari Senin saya harus hari Senin itu dimana perawatan terakhir, ketika dokter buka luka saya itu saya lihat itu hati saya itu langsung jelek, itu kayak istilahnya kayak jatuh gitu loh. Aku lihat ini kok nggak tambah baik ya istilahnya. Jadi kayak dipegang itu so sakit, terus kayak dokternya gak dipegang pun loh, kayak mek seret lewat di atasnya gitu, aku kroso. Aduh itu sakitnya tuh setengah mati. Jadi hari itu tuh waktu dibersihkan lukanya itu saya bukan cuma cerit-cerit, tapi saya tuh nangis karena itu benar-benar sakit. Aku sampai dalam hati saya merasa Tuhan, ini tuh perawatan terakhir. Jadi aku dan Victor tuh sudah sepakat ini perawatan terakhir, setelah itu kita harus rawat sendiri. Tapi hari ini Tuhan, ini tambah sakit. Aku sampai nangis sampai pulang, sampai rumah itu pun aku sampai nangis soalnya sakitnya tuh nggak hilang gitu loh. Jadi aku merasa kayak why, kenapa kok tambah nggak karu-karuan. Dokter sih bilang bagus ibu, ini bagus karena syarafnya tumbuh, karena ototnya tumbuh, karena jaringan darahnya juga tumbuh. Jadi ya memang secara kedokteran mungkin ini lebih baik, tapi bagi kami ini lebih buruk karena kadang-kadang ini benar-benar lebih sakit. Dan waktu itu juga Victor juga mengatakan Kak Isa, ini kita harus gak bisa lanjut nol, kita harus stop sampai sini, ini tak rawat dewek ya, aku pasti Isa dan sebagainya. Secara manusia jujur aku bukan meragukan Victor sih, aku bukan meragukan suamiku, tapi aku lebih kepada ya apa ini dipegangnya sakit, terus kita tuh ya apa maksudnya, nanti infeksi apa dan sebagainya, ini apa caranya, ini apa. Jadi itu terus jadi aku terus kayak kacau, jadi hati ini kembali kacau. Di tengah-tengah kekacauan itu waktu itu saya masih di rumah, saya masih belum kerja kan. Jadi Selasa pagi terus pikiran ini nggak karu-karuan, mikir sih nggak gitu. Sampai akhirnya saya tuh mengeluarkan suatu statement bahwa Tuhan, kenapa Tuhan bisa kasih mujizat percepatan kesembuhan di area wajah saya? Kenapa untuk yang kaki, lutut ini yang istilahnya lebih kecil, lebih nggak seberapa parah daripada muka, kenapa kok nggak bisa cepat sembuh? Kenapa Tuhan nggak bisa kasih mujizat? Kenapa Tuhan kasih mujizatnya setengah-setengah? Itu pertanyaan saya. Jadi saya merasa kayak ini aku mulai kacau ya pikirannya ya, ini mulai ngelantur ya kemana-mana ya. I need some help, aku butuh pertolongan. Nah bersyukurnya waktu itu kalian juga harus ingat ya, ketika kita dalam masalah, ketika kita nggak tahu mentok kayak apa, kita kayak doa nggak dijawab dan sebagainya, cepat cari pemimpin rohani kalian. Di sini pentingnya pemimpin rohani, karena pemimpin rohani itu bisa jagai kalian, bisa cover kalian juga. Jadi aku langsung cari pemimpin rohaniku, aku cari coachku, bahkan sampai cari gembala anak, karena saya juga pelayanan anak di gereja. Jadi saya langsung cari gembalanya.
saya merasa ini salah ini, tapi apa caranya, soalnya hati ini sudah kacau ya. Jadi saya butuh teman ngobrol, saya butuh teman bertukar pikiran. Jadi setelah saya bertukar pikiran, saya cerita, kok aku bisa mikirnya seperti ini dan sebagainya. Kalau dari Gembalaan itu ada suatu statement yang mengatakan, pikirkan semua yang baik, pikirkan semua yang benar, pikirkan semua yang adil, pikirkan semua yang mulia. Jadi kayak itu remind lagi kepada saya, kamu lihat tentang pertolongan, mujizat Tuhan sudah begitu banyak terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa kok sampai kayak hati ini tuh masih tetap meragukan Tuhan gitu loh. Jadi tenang, sekali lagi kayak, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah. Jadi benar-benar kayak ayat itu tuh benar-benar menenangkan hati saya. Jadi saya langsung berdoa, oke Tuhan, saya minta pikiran yang baik, saya minta pemikiran yang benar, saya minta pemikiran yang benar-benar datangnya dari Engkau saja. Gitu, saya benar-benar mau fokus lagi. Selain itu coach saya juga berkata bahwa ini tuh kayak suatu tipu muslihat iblis gitu loh. Jadi iblis itu ingin mengacaukan pikiran kita, mengacaukan fokus kita dengan cara kita berpikir itu kepada area yang belum sembuh. Jadi membuat kita lupa bahwa ada area lain yang Tuhan sembuhkan. Memang waktu itu suaranya masih belum sembuh sempurna, tapi sudah mulai berangsur-angsur mulai pulih balik lagi ya. Jadi kayak Pastor Philip juga pernah bilang, kalau lihat donat, kalian lihat donatnya, jangan lihat lubang di tengahnya. Jadi kadang-kadang ketika masalah itu datang, kita tuh suka fokusnya itu bukan kepada hal-hal lain yang bisa kita syukuri, tapi kita fokusnya itu kepada masalahnya itu. Kenapa ya kok masalah ini kok saya ada ya, kok nggak bisa pergi, padahal aku sudah pelayanan, padahal aku sudah rajin beribadah kepada Tuhan, rajin CG, rajin ibadah, rajin doa, rajin baca Alkitab dan sebagainya. Tapi kenapa kok masalah ini nggak bisa hilang? Nah kadang-kadang fokusnya kita itu salah. Saya waktu itu khususnya fokusnya itu kepada area lutut yang belum sembuh ini. Jadi itu yang harus dibenerin. Jadi kayak saya benar-benar merasa kayak oke, ini salah ini. Berarti memang lutut saya belum sembuh, tapi bukan berarti ketika lutut saya ini sakit saya stop melayani Tuhan. Bukan berarti ketika lutut ini masih sakit saya stop bekerja. And then saya putuskan hari Rabu saya masuk kerja. Waktu itu saya mulai pelayanan juga, semua hajar. Jadi saya nggak mau fokus kepada kaki saya yang masih sakit ini, yang nggak bisa jalan, yang maksudnya benar-benar nyut-nyutan saya lawan. Jadi saya benar-benar mau fokus bahwa pada kebaikan Tuhan saja. Hari Rabu mulai kerja, malamnya suami saya buka omongan lagi, ya apa ini, kamu nggak bisa loh, bukan kamu nggak bisa, kita benar-benar nggak bisa ke dokter lagi karena budgetnya kita ini sudah habis, ini wis nggak bisa, jadi wis biar kita rawat sendiri, pokoknya kita benar-benar berdebat sangat amat keras waktu itu. Jadi sampai saya berpikir bahwa kenapa saya kok gak disayang, padahal aku tahu maksudnya Victor, maksudnya suami saya itu pasti bagus, maksudnya dia itu pasti sayang saya, bukan mau menyiksa saya, enggak, saya percaya itu. Tapi seorang wanita pasti pikirnya sih enggak ya toh, kenapa kok nggak mau cari uang, cari pinjaman dan sebagainya untuk menyelamatkan saya dan sebagainya. Tapi waktu itu saya benar-benar berdoa, Tuhan, saya patahkan semua pikiran yang jahat ini, tolong bantu saya untuk bisa mengerti jalan pikiran suami saya. Terus akhirnya di tengah-tengah perdebatan kami yang cukup seru, saya tiba-tiba pop up kayak celing gitu, kayak teringat suatu nama seorang dokter di KMS, namanya itu Dokter Videla ya kan. Tapi aku ya nggak kenal ambil dokter ini, aku ya nggak kenal, pokoknya dokter Videla itu gitu. Nanti aku tak tanya sama dokter Videla gitu, katanya Victor, dokter Videla itu dokter apa, kita ya nggak ngerti tuh, aku ya nggak tahu sih dia itu dokter apa, tapi paling nggak, maksudku kan sesama jemaat gereja kan, paling nggak mungkin kita bisa sharing, bisa tukar pikiran dan sebagainya kan, paling nggak ada satu ketenangan lagi gitu loh. Jadi saya tuh pikirnya seperti itu. Terus akhirnya kita berdebat lagi,
akhirnya saya bilang, oke, aku nggak bisa jawab sekarang ya, aku tak doa sih, aku sih sementok, aku tak doa sih, aku tak tanya Tuhan aku siapa. Jadi malam itu benar-benar kacau pikiran saya itu sampai gak bisa tidur. Aku tak doa sih ya, habis itu pokoknya aku doa sih. Nah lalu Kamis paginya kira-kira jam 9 atau jam 10 kayaknya, tiba-tiba ada satu WA masuk di handphone saya, ya kan. Hai kak, dia tuh panggil gitu, aku mau ikutkan anak saya CG Kids waktu itu, ya kan. Saya pikir ini siapa, ya toh. Waktu itu saya tanya, ini dengan siapa ya, namanya siapa. Dan teman WA ya, orang yang di WA itu jawab gini, nama saya Fidela. Aku sampai siapa? Wow. Jadi kayak Tuhan tuh benar-benar kirimkan dokter itu. Jadi kayak bukan aku sing cari, aku soalnya ya gak tahu sih mau cari di mana. Aku ya istilahnya tuh malam itu tuh benar-benar kayak asal ngomong aja gitu ya, apa nyari EDE, nomor telepon berapa lah dan sebagainya, aku juga nggak tahu. Tapi Tuhan tuh benar-benar kayak kirimkan dokter Fidela ini, dia yang WA saya duluan. Dokter, jadi saya langsung cerita, saya langsung bilang, dokter saya mau sharing sedikit gini dan sebagainya. Jadi singkat cerita akhirnya dokter Fidela ini mengenalkan saya kepada dokter C, dokter yang ketiga. Dan dokter C ini kayak menjadi suatu jawaban doa bagi kami, bagi saya dan juga bagi Victor, ya toh. Jadi kayak dokter C ini katakan, oke, kamu datang aja ke sini, nanti saya bantu ngerawatnya, biayanya saya free kan, kamu cukup bawa bahan-bahannya aja, kamu cukup beli bahan-bahannya aja. Dan bahan-bahan yang dokter berikan ini jujur aku memang nggak tahu itu bahan apa ya, tapi ketika kita bayar di apotek itu harganya itu separuhnya dari ya nggak sampai separuh sih, lebih murah, pokoknya lebih murah jauh daripada bahan-bahan yang dipakai untuk perawatan saya sebelumnya. Dan yang paling menenangkan hati adalah biaya dokternya itu free, yaitu gak apa-apa, saya gratiskan. Akhirnya kita janjian Jumat ketemu, dan Jumat ketika kita ketemu itu benar-benar jadi kayak dokter, saya tanya dokter, saya harus bayar berapa ke dokter. Dia bilang gak usah, kamu datang aja ke sini nanti tak rawat. Wah, aku benar-benar mau bantu kamu cuman beliau bahan-bahan itu aja. Jadi kayak hati kami berdua tuh kayak benar-benar plong. Sekali lagi Tuhan benar-benar menyatakan penyertaannya, sekali lagi Tuhan benar-benar menyatakan tuntunannya di dalam kehidupan kami. Memang masalah ini belum berakhir, memang kaki saya belum sembuh, memang lutut saya belum sembuh, tapi di sini saya belajar bahwa pertolongan Tuhan, tuntunan dari Tuhan itu benar-benar ada. Jadi dia nggak pernah membiarkan kita itu, nggak pernah membiarkan saya itu sendirian. Jadi Tuhan benar-benar menyertai keluarga kami gitu loh. Bahkan di saat waktu itu kami jujur ya, kami stop biaya itu karena kami tahu anak kami yang pertama David itu harus masuk SMP kan, dan itu butuh uang yang lumayan besar gitu, untuk masuk ke SMP. Jadi kita harus stop karena budget itu harus dialihkan kepada sekolah anak gitu loh. Jadi pilihannya antara saya lanjutkan perawatan atau anak saya yang nanti sekolahnya kan nggak mungkin kalau dia nanti sekolahnya. Jadi harus dia duluan, perawatan saya harus di stop dulu. Dan bahkan kayak sekali lagi di sini Tuhan juga menunjukkan mujizatnya, Tuhan juga menunjukkan penyertaan Tuhan. Jadi hari apa? Saya ke dokter tuh hari Jumat kan. Hari Kamisnya itu bos saya tuh telepon, "Lid, aku sudah transfer sejumlah uang. Ini buat uang sekolahnya, uang pangkalnya David, sama sisanya buat pengobatanmu." Aku sampai merasa, amazing ya. Jadi kayak Tuhan itu benar-benar juga cukupkan jumlahnya itu bagi kami itu, uang pangkalnya itu pas, ya kan, sama seperti yang kita butuhkan waktu itu dengan sekolah yang kita targetkan di mana anak kami akan masuk. Nah, terus sisanya kita hitung kalau untuk beli perawatan, untuk beli kayak bahan-bahan pengobatannya itu ya cukup lah, pastilah cukup lah, itulah. Jadi kayak sekali lagi itu Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saya. Jadi karena itu yang saya ingin katakan di sini adalah ketika masalah itu belum pergi, ketika masalah itu masih ada,
ayo kita sama-sama punya hati yang percaya bahwa tuntunan Tuhan itu juga nggak pergi, tuntunan Tuhan itu pasti juga ada, tinggal cara pandang kita, tinggal cara pemikiran kita yang harus kita ubahkan. Jadi jangan kita tuh lihat lubangnya tok, masalahnya tok, kok belum selesai dan sebagainya. Tapi di sini saya juga mengajak kita semua untuk belajar lihat the whole package-nya, lihat hal-hal lainnya di mana Tuhan itu masih benar-benar sayang sama kita, benar-benar Tuhan itu masih menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Selain itu saya juga ingin mengatakan bahwa di sini pentingnya suatu komunitas yang baik, di mana kita benar-benar harus memilih di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi sehingga mereka tuh bisa support semuanya. Jadi saya bersyukur saya ada di keluarga saya bersyukur saya ada di keluarga CG saya C74, CG Kids, anak-anak yang manis, yang lucu. Jadi mereka tuh bisa bikin video, Kak Lydia cepet sembuh ya, Kak Lydia cepet sembuh ya. Aku lihat itu tuh benar-benar kayak nangis, Tuhan thank you untuk anak-anak yang Kau kirimkan, thank you untuk setiap orang, untuk para CGL lain, untuk para coach, untuk para TL juga, thank you so much. Jadi kayak Tuhan itu kirimkan begitu banyak orang untuk menguatkan, untuk mensupport kita, thank you so much. Saya nggak bisa balas apa-apa, saya cuma bisa bilang thank you karena sudah mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kebaikan Tuhan melalui kalian di dalam kehidupan kami. Lalu hal kedua yang mau saya katakan di sini, saya juga belajar bagaimana cara pandang saya diubahkan ketika melihat suatu masalah. Jadi bukan lagi fokus kepada lutut saya yang belum sembuh, yang masih nggak bisa jalan dengan sempurna ini, yang masih, tapi saya percaya sebentar lagi pasti sembuh lah. Mujizat itu pasti akan ada. Tuhan akan selesaikan, nggak pernah setengah-setengah. Nah, saya mau mengajak bahwa jangan fokus pada masalahnya. Ayo kita lihat sisi-sisi lainnya, di mana Tuhan itu masih bisa kasih kita kebaikan-kebaikan yang amazing, yang benar-benar di luar akal sehat kita. Benar-benar kayak Tuhan itu kasih satu persatu, satu kita jalani hari-hari kita ini satu demi hari, satu hari gitu, terus dengan benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi sekarang selagi kita masih sehat, jangan lupakan Tuhan, tetap layani Tuhan, jangan stop melayani Tuhan, no, tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan, tetap layani apa yang bisa kita layani. Kita mau terus berusaha. Jadi melalui video ini saya berdoa agar banyak orang-orang yang ketika dalam masalah, Tuhan bisa bantu, Tuhan bisa celikkan mata hati mereka, merubah cara pandang kita untuk melihat suatu masalah itu dengan cara pandangnya Tuhan. Saya berdoa akan semakin banyak orang-orang yang dikuatkan, semakin banyak orang-orang yang diteguhkan, semakin banyak orang-orang yang memutuskan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah stop. Masalah masih tetap ada, tapi kita tetap semangat, kita tetap layani Tuhan sebisa apapun kita. Nggak bisa jalan, nggak masalah, naik kursi roda masih bisa, pakai pangkat masih bisa. Jadi hari ini izinkan saya juga mau berdoa untuk kita semua yang mungkin saat ini dalam struggle, dalam masalah yang masih belum selesai. Ayo kita sama-sama tetap semangat ya. Kita mau sama-sama andalkan Tuhan di dalam setiap masalah kita. Tuhan, hari ini kami sama-sama mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mungkin sedang menyaksikan video ini. Hamba-Mu ini berdoa Tuhan, berikan setiap kami kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Berikan kami hati yang terus mau fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kami. Berikan kami cara pandang yang baru Tuhan untuk melihat suatu masalah itu menjadi suatu kesempatan yang indah di dalam Tuhan. Berikan kami suatu damai sejahtera Tuhan di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami gak lagi gelisah Tuhan, tapi gantikan kegelisahan kami itu dengan pujian yang hanya kepada Tuhan saja Tuhan. Sertai kami, tuntun setiap jalan kami Tuhan. Kami gak mampu, kami gak tahu bagaimana kami harus melewati setiap badai kehidupan yang ada ini Tuhan, tapi kami percaya
Kami punya Allah yang hidup. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menemani kami untuk melewati setiap masalah kami yang ada, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu, Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya rencana-Mu itu indah, Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Sertai kami, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya.